Di dunia ini ada 3 pedang abadi. Siapapun yang mendapatkan salah satu di antaranya, akan memiliki kesempatan untuk tak terkalahkan di dunia. Satu disebut He Jiao, saat ini berada di tangan pemimpin aliran Konfusianisme. Satu lagi disebut Jing Hong, ada di tangan Taiping Zhenren, yang dikenal sebagai pendekar pedang nomor 1. Yang terakhir adalah Kuzuo, sudah ribuan tahun tidak diketahui keberadaannya. Kalian mau tebak di mana pedang itu berada? Di bawah pohon sofora tua yang sudah mati. Seorang lelaki tua berambut kusam sedang bercerita tentang pedang abadi kepada sekelompok anak kecil. Mendengar cerita itu, seorang anak yang terlihat lebih besar dari yang lain bergegas menjawab, pasti pedang itu ada di tangan si Niu Zhenren. Dia adalah orang nomor 2 di Daoting. Tidak lama lagi dia akan menantang Taiping Zhenren. Tanpa pedang abadi, bagaimana mungkin dia berani bertarung dengannya? Salah. Mendengar itu, lelaki tua menggelengkan kepala. Itu pasti ada di negara Buddha. Beberapa tahun yang lalu, sebuah pedang jatuh dari langit di negara Buddha. Konon, pedang nomor 23 dalam daftar pedang dunia hancur terkena pedang itu. Namun pedang itu sendiri tidak terluka sedikit pun. Anak-anak mulai berdebat. Mereka mengeluarkan imajinasi liar mereka. Namun semua jawaban mereka ditolak oleh lelaki tua tersebut. Hei, Daizei, bukankah kamu mengaku sebagai orang paling cerdas di dunia pembaca buku? Kenapa kamu tidak berani menebak? Karena tidak ada yang berhasil menebak. Anak-anak mulai kesal. Entah siapa yang berteriak ke arah tempat kosong di bawah pohon sofora. Kata Daizei menarik perhatian banyak orang. Semua orang serentak melihat ke arah tertentu. Di lapangan tidak jauh dari pohon sofora, ada seorang anak laki-laki memegang sebuah buku. Dia terus membaca sambil mengangguk-anggukkan kepala. Anak laki-laki itu tidak menjawab, hanya terus membaca. Melihat itu, sekelompok anak mulai mengejeknya dengan lantang. Suara mereka terus berlanjut, seolah-olah terlalu berisik untuk diabaikan. Anak laki-laki itu menurunkan bukunya. Kalau aku benar, jangan ganggu aku selama 3 bulan. Mata anak laki-laki itu terlihat tenang tetapi sedikit mengintimidasi. Namun dia sama sekali tidak menyangkal julukan Daizei. HMPH, coba katakan dulu. Anak-anak tidak terlalu puas. Namun suara mereka mulai melemah. Sepertinya dia memang tahu jawabannya. Pemuda itu menggelengkan kepala, melihat mereka seolah-olah sedang melihat sesuatu yang konyol. Belum mengerti juga, kakek Li hanya bercanda dengan kalian. Di dunia ini hanya ada 2 pedang abadi. Pernahkah kalian mendengar tentang pedang ketiga dalam daftar pedang? Kuzuo duduk di bawah pohon mati bersama seorang kakek tua. Jika bukan di bawah kakek Li, berarti di bawah pohon ini. Dalam benak pemuda itu, cerita ini hanyalah cara seorang kakek mengisi waktu. Cerita yang dibuat berdasarkan dirinya sendiri, untuk menghibur anak-anak polos dari Daoting. Namun kakek tua itu hanya tersenyum tipis, mengangguk setuju. Tidak salah. Kemudian dia mengambil seikat besi tua dari bawahnya, dengan noda karat yang terlihat di sana-sini. Tebakan yang benar akan diberi hadiah. 1 pedang abadi untuk setiap orang. Kakek tua itu dengan senang hati membagi besi-besi itu. Anak-anak melihat ke arah pemuda itu, lalu ke arah kakek tua. Wajah mereka segera berubah masam, tampak canggung. Kakek Li, saya harus pulang untuk memasak sekarang. Melihat adegan itu, bahkan anak-anak yang polos sekalipun tahu, mereka hanya dipermainkan untuk hiburan. Mereka tidak mau mengambil pedang karat itu, lalu mencari alasan untuk pergi. Melihat anak-anak pergi begitu saja, kakek tua itu tidak bisa menahan tawanya. Kalau bisa ada 2 pedang abadi di dunia, kenapa tidak bisa ada pedang ketiga? Seorang anak yang kesal karena merasa ditipu kakek tua itu, menjawab dengan nada marah. Kalaupun ada pedang ketiga, pasti bukan yang seperti ini. Bahkan ada puluhan sekaligus. Masuk akalkah? Kakek tua itu menggelengkan kepala, mengambil besi-besi itu dan mengikatnya kembali. Apa yang menunggu besi itu? Adalah pemilik berikutnya, atau menjadi mainan untuk menipu anak-anak lagi. Xiaoan, kamu masih di sini? Ini, pedang abadi untukmu. Setelah mengemas semua besi, kakek Li melihat pemuda yang masih membaca di sudut. Dia mengambil sepotong besi dan memberikannya. Pemuda itu, meskipun dibuyarkan dari pembelajarannya lagi, tidak tampak marah. Namun dia berjalan mendekati kakek tua itu. Terima kasih, kakek Li. Pemuda itu menerima pedang abadi yang sudah berkarat itu dengan hormat. Dia membungkuk dengan sopan. Lalu, dia menyelipkan pedang itu di pinggangnya. Tangan kanan memegang buku. Pedang di pinggang. Tubuhnya tegak lurus. Pemuda itu tampak berwibawa, benar-benar seperti seorang sarjana yang akan pergi menimba ilmu. Xiaoan, kenapa tidak belajar pedang? Melihat sikap pemuda itu, kakek Li merasa sayang dia tidak berlatih pedang. Belajar membutuhkan konsentrasi penuh. Aku tidak punya tenaga untuk belajar pedang. Setelah mengatakan itu, pemuda itu menundukkan kepala. Tangan kirinya menyentuh pedang di pinggangnya. Jelas, kata-katanya tadi bertentangan dengan hatinya. Mendengar itu, kakek Li bertanya lagi. Kalau tidak belajar pedang, bagaimana kamu bisa pergi ke kerajaan Konfusianisme itu? Kerajaan Konfusianisme penuh dengan iblis dan monster. Para sarjana yang berjalan di jalan sering diculik oleh monster. Semua orang di desa kecil ini tahu, pemuda itu suatu hari akan meninggalkan Daoting dan pergi ke kerajaan Konfusianisme. Dunia ini sangat menarik, terbagi menjadi 7 bagian. Tidak ada yang tahu seberapa besar dunia ini, tapi semua tahu ada 7 kekuatan besar.
Nanyazhou adalah tempat Dao Ting berada. Tidak ada yang tahu seberapa besar Dao Ting. Mereka mengelola banyak kuil Dao. Pusat Dao Ting disebut Dadao Guan. Saat ini, kepala Dadao Guan adalah Taiping Zhenren, pemilik pedang abadi Jinghong. Konfusianisme mengatur dunia, membangun kerajaan-kerajaan. Mereka berbicara tentang kasih sayang dan pengendalian diri, menghargai harmoni. Tapi tempat itu justru paling kacau. Lebih jauh ke barat adalah Cuimengzhou, tanah Buddha. Orang-orang di sana berbicara tentang iman, memuja Buddha, dan membaca sutra. Mereka menginginkan kehidupan tanpa keinginan, sangat damai, namun juga sangat membosankan. Beiluzhou adalah negeri monster, penuh iblis dan makhluk buas. Tempat paling sulit untuk orang lemah bertahan hidup. Adapun 3 tempat lainnya, pemuda itu tidak tahu banyak. Tempat dia berada adalah wilayah Dao Ting. Kuil kecil di desanya disebut Wu Wei Guan. Satu kekuatan tidak boleh membiarkan kekuatan lain menyebarkan ajaran di wilayahnya. Sebagai bagian dari Dao Ting, mereka mengikat rambut, membaca 4 buku dan 5 kitab Konfusianisme demi meraih prestasi. Ayahnya adalah seorang Dao Zei, maka dia juga seorang Dao Zei. Melihat pemuda itu tidak menjawab, kakek Li bertanya lagi, apakah kamu ingin belajar pedang? Ingin. Pemuda itu tidak tahu apa jawabannya. Dia tidak bisa menjawab, sehingga memilih untuk diam. Baiklah, kamu tidak perlu menjawab. Aku sudah tahu. Kakek Li, apa yang Anda tahu? Dia tidak mengatakan apa-apa. Belum sempat kakek Li menjelaskan. Sebuah suara tajam menyela. Kakek Li tidak menjawab, malah bertanya balik. Li Xiaoer, kenapa kamu kembali? Hehe, tentu saja untuk mengambil pedang abadiku. Anak bernama Li Xiaoer dengan malu-malu tersenyum, lalu mengulurkan tangan meminta pedang berkarat itu. Li Xiaoer melihat pedang di pinggang pemuda itu. Meskipun pedang itu tampak sederhana, namun saat dikenakan di pinggang pemuda itu terlihat sangat berwibawa. Karena itu, dia juga menginginkannya. Dengan polos, dia menerima pedang itu dan bertanya, Xiaoan, menurutmu, apakah ini pedang abadi yang asli? Dia tahu bahwa bertanya pada kakek Li tidak ada gunanya. Jadi, dia hanya bisa bertanya pada pemuda itu. Bagaimanapun, tebakan pemuda itu selalu tepat. Tidak tahu, pemuda itu menjawab dengan singkat. Bukan karena dia tidak ingin memberitahu Li Xiaoer, melainkan karena dia juga berharap itu adalah pedang abadi. Melihat itu, kakek Li menatap mereka dengan marah, seolah-olah kesal karena merasa diremehkan. Kenapa, kalian tidak percaya ada pedang abadi ketiga di dunia? Segera, Li Xiaoer menjawab dengan yakin. Di dunia ini hanya ada 2 pedang abadi. Bagaimana mungkin fakta itu bisa berubah? Namun pemuda itu perlahan menggelengkan kepala. Tidak setuju. Jika ada pedang pertama dan kedua, tentu saja ada pedang ketiga. Ini adalah prinsip utama Konfusianisme. Segalanya tergantung usaha manusia. Benar, baik itu Jinghong atau He Jiao. Keduanya dibuat oleh para pendahulu. Mengapa generasi berikutnya tidak bisa melampaui mereka? Dari 1 menjadi 2. Dari 2 menjadi 3. 3 menciptakan segalanya. Ada 1 dan 2. Kenapa tidak ada 3 dan 4? Kakek Li mengangguk. Doktrin Taoisme terlontar dari mulutnya. Li Xiaoer ingin sekali mengatakan bahwa kakek Li hanya menipu anak-anak. Namun itu adalah ajaran klasik Taoisme. Sebagai seorang anak yang belum menjadi murid Tao, bagaimana mungkin dia bisa membantah? Jika dia berhasil membantah, bagaimana dia bisa menjadi murid Tao nanti? Ada begitu banyak pahlawan di dunia ini. Namun kebanyakan pendekar pedang tidak setajam pikiranmu. Xiaoan, kalau begitu, biarkan aku memberikanmu sebuah petunjuk. Kakek Li dengan tenang mengelus janggutnya, lalu dengan sengaja berhenti sejenak, menatap kedua anak itu tanpa bergerak. Aduh, kakek Li, kenapa malah menggantung kami di saat seperti ini? Li Xiaoer tak bisa menahan diri. Dia ingin segera tahu apa yang belum disampaikan oleh kakek Li. Namun pemuda itu mengambil bukunya. Sambil membaca, dia berjalan menjauh. Membosankan, lagi-lagi menipu anak-anak. Pemuda itu diam-diam mencemooh di dalam hatinya. Namun langkahnya tidak cepat. Xiaoan, kenapa kamu pergi? Kamu tidak ingin tahu? Li Xiaoer tidak mengerti tingkah pemuda itu. Tidak ingin. Pemuda itu langsung menolak. Kalau bilang ingin, pasti akan dipersulit lagi. Kalau bilang tidak ingin, kakek Li akan mengatakannya sendiri. Melihat itu, kakek Li mengelus janggutnya dengan tergesa-gesa. Asalkan kamu mengangkatku sebagai gurumu, aku akan langsung memberitahumu. Motifnya akhirnya terungkap. Pemuda itu tak bisa menahan diri mengingat kata-kata itu. Dia menggelengkan kepala dan berjalan lebih jauh. Lalu berhenti. Anda tahu, saya tidak tahu apakah saya akan kembali hidup-hidup di masa depan. Hanya bisa berterima kasih atas niat baik Anda. Saat mengatakan ini, pemuda itu menatap langit. Orang lain mengira dia hanya berlagak misterius. Hanya dia yang tahu, saat dia menatap langit, ada perasaan yang dia tekan kembali. Xiaoan, meskipun kamu seorang Dao Zei, aku tetap berharap kamu kembali. Ketika kamu kembali, aku pasti sudah menjadi tokoh besar di Dao Ting. Saat itu, aku akan melindungimu. Li Xiaoer menggenggam pedang di tangannya erat-erat. Kata-katanya tulus. Mendengar itu, kakek Li menghela napas. Baiklah, kita memang berjodoh tapi tidak ditakdirkan bersama. Setiap pedang Xian,
Immortal Sword, memiliki karakteristiknya masing-masing. Pedang Ejiao, Evil Jiao, terbuat dari naga sejati pertama di dunia. Tulangnya digunakan sebagai tubuh pedang, dihasilkan melalui penyulingan daging dan darah selama 100 tahun. Kulit dan urat sebagai sarungnya, dengan jiwa sebagai roh. Pedang itu memiliki roh bawaan saat terbentuk. Sayangnya, naga sejati itu kejam dan berperilaku jahat. Saat baru lahir, pedang itu sudah menjadi pedang iblis. Siapapun yang memilikinya akan terpengaruh oleh Evil Jiao dan menjadi iblis. Hanya orang seperti pemimpin Konfusianisme, yang dengan kekuatan moralnya bisa menekan Evil Jiao. Sedangkan pedang Jinghong, dibuat dari cahaya pelangi yang hanya muncul sekali dalam 1000 tahun. Pada saat pembuatannya, keindahannya memukau semua orang, tiada bandingannya. Setiap bakat biasa akan terpesona seumur hidup. Setelah itu, mereka hanya akan hidup dalam bayang-bayang pedang Jinghong. Hanya orang yang sangat berbakat, seperti monster di antara para monster, yang bisa menarik perhatian Jinghong. Taiping Zenren adalah bakat seperti itu. Konon, tidak ada yang bisa menandingi bakatnya. Dia hanya membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk menjadi orang terkemuka di Daoting. Hingga kini, dia memimpin Daoting selama 3000 tahun. Berbeda dengan Taiping Zenren yang terhubung dengan pedang Jinghong, yang menjadi orang dengan kekuatan membunuh terkuat di dunia. Pemimpin Konfusianisme hanya bisa menekan pedang iblis Evil Jiao. Setiap orang yang bisa menggunakan pedang iblis Evil Jiao untuk mengacau dunia adalah orang yang sangat jahat. Mereka bisa saja seorang yang membunuh istri dan menghancurkan keluarganya, atau seseorang yang membantai seluruh kota tanpa ragu. Segala niat jahat di dunia akan diperbesar oleh Evil Jiao. Akhirnya, orang itu akan berubah menjadi sosok yang jahat tiada taraf. Pada saat itu, apakah pedang yang mengendalikan mereka, atau mereka yang dikendalikan oleh pedang? Bahkan pemegang pedang itu sendiri pun tidak tahu. Setelah mengatakan itu, kakek Li menggelengkan kepala dan menatap pemuda serta Li Xiaoer. Li Xiaoer terkejut. Jelas ini adalah pertama kalinya dia mendengar hal seperti ini. Apalagi saat mendengar tentang pedang iblis yang bisa membantai kota. Li Xiaoer merasa sedikit takut. Namun, pemuda itu tetap tidak terganggu di luar. Namun sebenarnya pikirannya sudah tersedot penuh. Dan pedang ini, seperti namanya, berdiam diri menunggu. Hanya mereka yang memiliki ketahanan luar biasa yang bisa memahaminya. Setelah itu, kakek Li dengan lembut menepuk pedangnya, menyebabkan suara gemerincing yang nyaring. Baik pemuda itu maupun Li Xiaoer terkejut sejenak. Seolah-olah pedang yang ada di tangan bukanlah pedang berkarat, melainkan sebuah pedang Xian, Immortal Sword, yang bisa menembus langit dan bumi. Kakek Li juga tidak duduk diam di tanah, melainkan menggunakan ketahanan dan tekad besar untuk mengolah pedang itu. Dalam sekejap, pemuda itu kembali ke kenyataan. Dia menatap pedang berkarat di pinggangnya dan menggelengkan kepala. Wu Wei Guan di depan. Senja menarik bayangan pemuda itu semakin panjang. Setelah mendengar cerita, pemuda itu sedikit merasa bersemangat dan melangkah ringan. Dengan langkah yang sudah terbiasa, dia memasuki Wu Wei Guan. Ini adalah rumahnya. Sebenarnya, dimanapun, mendapatkan kesempatan untuk belajar bukanlah hal yang mudah. Salah satunya adalah kurangnya buku, dan kurangnya fasilitas untuk mengajar. Di sisi lain, kebanyakan orang hidup dalam kemiskinan. Memenuhi kebutuhan hidup saja sudah sulit. Apalagi untuk belajar. Di Daoting, hanya di kuil Dao yang seseorang bisa mendapatkan buku. Meskipun ada uang, sangat sulit untuk membeli buku. Karena buku-buku dikendalikan oleh kuil Dao. Dan kuil Dao tidak pernah berbisnis. Oleh karena itu, belajar di Daoting sangat sulit, apalagi belajar dari buku luar. Namun, pemuda itu bisa membaca. Meskipun anak-anak di desa sering memanggilnya pencuri Dao, mereka tidak bisa menyembunyikan rasa iri mereka. Karena anak-anak itu tidak memiliki kesempatan untuk belajar sebelum usia 9 tahun. Hanya jika beruntung, pada usia 9 tahun, mereka bisa terpilih sebagai murid Dao. Barulah mereka memiliki kesempatan untuk belajar. Setibanya di Dao Guan, di halaman depan ruang utama, pemuda itu berdiri sejenak, menarik napas dalam-dalam, kemudian melanjutkan langkahnya. Setibanya di ruang utama, di depan adalah patung guru besar Wu Wei Guan. Di bawah patung guru, duduk seorang biarawati. Dia sedang membaca buku dengan tenang. Dialah Lin Yuanxing, kepala Wu Wei Guan saat ini. Ibu, pemuda itu memanggil dengan suara rendah, sambil memegang buku dan memberi hormat sedikit. Dia bisa membaca, karena ibunya adalah kepala Wu Wei Guan saat ini. Ayahnya adalah kepala sebelumnya. Meskipun dia kepala, ada perbedaan. Dulu, Wu Wei Guan adalah kuil besar, dengan banyak murid. Namun sekarang, Wu Wei Guan hanya menyisakan pemuda itu dan ibunya sebagai kepala. Mendengar pemuda itu memanggil, biarawati itu baru mengangkat kepalanya. Wajahnya yang kurus dan dingin. Terdapat sepasang mata yang penuh tekad. Dia memindai sekeliling tubuh pemuda itu. Akhirnya berhenti pada pedang di tangannya. Kau ingin berlatih pedang? Suara Lin Yuanxing terdengar dingin. Ditambah dengan kata-katanya yang singkat. Sehingga ketika dia berbicara, terdengar aura kematian. Saya, pemuda itu ingin membela diri. Tetapi tidak tahu harus berkata apa. Ya, dia ingin berlatih pedang. Tetapi dia takut untuk melakukannya. Karena ibunya yang ada di hadapannya melarangnya. Oleh karena itu, dia selalu berusaha menekan keinginannya setiap hari.
dan fokus belajar. Namun setelah mendengar cerita dari kakek Li, dan diberikan pedang, dia tidak tahu apa yang terjadi dengan dirinya. Dia tiba-tiba merasa panas kepala dan membawa pedang itu di depan ibunya. Kau ingin membela diri, sebelum pemuda itu bisa mencari kata-kata pembelaan. Lin Yuanxing kembali bertanya, kali ini, suaranya penuh tekanan. Seolah-olah jika pemuda itu mengucapkan satu kata lagi, dia akan langsung membunuh anak durhaka itu. Pemuda itu menunduk, tetap dalam posisi hormat, diam tanpa bergerak, tidak berkata-kata. Dia tahu, saat ini apapun yang dia katakan hanya sia-sia. Ayahmu belajar pedang selama 100 tahun, dan akhirnya dikalahkan oleh seorang sarjana yang belajar pedang selama 14 tahun. Dia menjadi bahan tertawaan semua orang di Daoting, dan disebut pencuri Dao. Sejak lahir, kau sudah membawa nama anak pencuri Dao. Apakah kau ingin mengikuti jalan mati ayahmu? Suara Lin Yuanxing terdengar sangat sunyi, seolah-olah dia sedang berbicara dengan orang mati. Mendengar kata-kata itu, pemuda itu tetap menunduk tanpa menjawab. Ayah, kata ini yang familiar namun asing. Membuatnya belajar untuk menyembunyikan semua emosinya sejak kecil. Asing karena pemuda itu tidak pernah bertemu dengan ayahnya. 3 bulan sebelum pemuda itu lahir, ayahnya meninggal dengan tragis. Namun akrab karena dari kecil, segala yang dilakukannya, dan segala yang dipikulnya, berhubungan dengan ayahnya. Ayahnya adalah kepala Wu Wei Guan yang termuda dalam sejarah. Wu Wei Guan dulu setara dengan Dao Guan. Setiap kepala Wu Wei Guan memiliki hak untuk menjadi pemimpin Daoting. Semua ini adalah hasil dari bakat dan usaha ayah yang asing itu. Diperoleh melalui usaha dan kerja kerasnya sendiri. Namun semuanya berakhir di tangan ayah tersebut. Ini Wu Wei Guan hanya tersisa 2 orang. Di Daoting, setiap kali menyebut Wu Wei Guan, itu selalu dikaitkan dengan aib. Bisa dibilang, sejak kecil hingga dewasa, pemuda itu hidup di bayang-bayang ayahnya. Mungkin semua orang akan melupakan ayah itu, tetapi Lin Yuanxing tidak akan pernah melupakan. Bahkan untuk memastikan pemuda itu tidak melupakan, Lin Yuanxing akan sesekali menyebutkan ayah itu. Dulu selalu penuh dengan kekecewaan.